Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita kembali lagi mendengar rahasia kerajaan sorga. Ya, saya tidak jemu-jemu memberitakan kebenaran firman Tuhan karena ini adalah tugas saya sebagai hamba Tuhan. Ya, pada pagi hari ini saya ingin bertanya kepada saudara yang nonton YouTube saya ini. Apa perbedaan orang Kristen yang punya iman dan orang Kristen yang nggak punya iman? Ya, saya ulangin lagi. Yang nonton YouTube saya ini, saya ingin tanya. Apa perbedaan orang Kristen yang punya iman dan orang Kristen yang nggak punya iman? Ini penting, karena ini menyangkut sorga dan neraka. Iman itu adalah dasar dari kita menjadi orang Kristen. Dan iman itu menentukan apakah kita bisa masuk sorga, apakah kita nggak masuk sorga. Mumpung kita masih hidup, kita pelajarin apa perbedaannya nih antara orang Kristen punya iman dan orang Kristen yang nggak punya iman. Apakah ada orang Kristen yang nggak punya iman? Ada. Orang Kristen yang nggak punya iman, kalau dia mati, ditolak Tuhan masuk surga. Ya karena dia nggak punya iman. Ya. Apa itu orang Kristen yang nggak punya iman? Kenapa orang Kristen ini nggak punya iman? Padahal dia menjadi orang Kristen itu udah puluhan tahun, tapi nggak punya iman. Ada. Kenapa dia ke gereja tapi nggak punya iman? Ini penting saudara yang kekasih. Ya, kalau kita baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan ya. Ini adalah orang Kristen yang nggak punya iman. Ya. Galatia 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik dari Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat yang ke-7. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini adalah dasar orang Kristen yang gak punya iman. Karena mendengar khotbah-khotbah yang salah. Ya. Orang Kristen kalau mendengar khotbah yang salah, dia gak mendapatkan iman, tetapi mendapatkan kutuk. Apakah sudah ada Injil lain di dalam gereja? Sudah ada. Saya 33 tahun jadi hamba Tuhan. Saya belajar firman Tuhan. Saya mendengar khotbah-khotbah pendeta. Mau pendeta yang besar, mau pendeta senior, yang baru jadi pendeta, saya mendengar. Dan saya kadang-kadang mendengar juga di YouTube. Pendeta-pendeta besar seperti Pak Eratus, Gilbert Lumaindong, Mel Atok, dan lain-lain. Saya mendengar khotbah-khotbah mereka. Kalau khotbah mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka yang dikhotbahkan adalah Injil lain. Ya, Tuhan tidak peduli saudara pendeta besar atau pendeta senior. Tuhan tidak peduli. Kalau saudara memberitakan Injil lain, maka saudara mendapatkan kutuk, bukan iman. Ya.
Saya ngamatin pendeta-pendeta khotbah. Salah nggak? Nggak salah. Tetapi kalau mereka memberitakan Injil lain, sangat mengerikan. Karena jemaatnya nggak mendapatkan iman, tetapi mendapatkan kutuk. Galatia 1 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Ngeri ya saudara yang kekasih ya. Memberitakan Injil lain itu yang menyampaikan adalah hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi keluar dari ajaran Tuhan, itu yang dinamakan Injil lain. Tuhan peringatkan di akhir zaman ini banyak sekali hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan. Sehingga yang mereka khotbahkan bukan ajaran Tuhan, tetapi ajaran dia sendiri. Dia merubah isi Alkitab ini. Sehingga Tuhan mengatakan, terkutuklah yang merubah isi dari Alkitab ini. Kita baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-7. Ini adalah Injil lain. Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Saya ulangin lagi. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Jadi berita Injil lain itu sudah dinubuatkan pada waktu zaman Yesaya, Nabi Yesaya, ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Dia beribadah kepada Tuhan. Dia memuji nama Tuhan. Tetapi ajaran yang mereka ajarkan bukan ajaran Tuhan. Ajaran manusia. Ini yang dikatakan orang Kristen nggak punya iman. Tetapi merasa punya iman. Ya, orang Kristen yang nggak punya iman, tapi merasa punya iman, dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia percaya Yesus sebagai Tuhan. Dia memuji nama Tuhan. Dia memuliakan nama Tuhan. Dia berdoa. Dia berpuasa. Tetapi mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Orang Kristen yang nggak punya iman adalah orang Kristen yang nggak kenal Tuhan dengan benar. Bagaimana mereka bisa mengenal Tuhan dengan benar kalau pendetanya ajarkan bukan ajaran Tuhan? Saya ingin katakan kepada saudara, kalau saudara puluhan tahun mendengar khotbah yang salah, akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu mendatangkan kutuk, bukan iman. Saya ulangin lagi ya. Puluhan tahun kita mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu yang akan mendatangkan kutuk, bukan iman. Penting gak ini saudara? Penting. Jangan sampai setelah kita mati, kita mau masuk surga, ternyata kita gak punya iman. Kenapa bisa begitu? Karena kita mendengar khotbah-khotbah yang salah. Tidak menjamin hamba Tuhan senior itu khotbahnya benar. Tidak menjamin. Kalau saudara baca di dalam Matius 24 ya. Matius 24 ayat yang ke-15 saya bacakan ya. Ini adalah hamba Tuhan yang memberitakan Injil lain. Ya. Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi Daniel pun mengingatkan kita sebagai orang Kristen bahwa
Kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil di tempat mimbar, mimbar itu tempat kudus, saudara yang kekasih. Ya, kalau ada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan di atas mimbar, tetapi beritanya bukan ajaran Tuhan, maka dia akan membinasakan umat Tuhan. Ya, saya bacakan lagi ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikanlah. Di sini dikatakan tempat kudus disampaikan oleh Nabi Daniel. Di sini dikatakan firman Tuhan mengatakan melalui Nabi Daniel bahwa apabila pembinasa berdiri di tempat kudus, para pembaca harus memperhatikannya. Ini nubuat dari Daniel. Nabi saya pun bernubuat. Di akhir zaman ini, banyak orang memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, berdoa, tetapi yang diajarkan adalah ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan. Nabi Daniel lebih mengerikan lagi kalau dia bernubuat bahwa pembinasa sudah berdiri di atas mimbar gereja. Pembinasa itu adalah apa? Hamba Tuhan yang beritakan firman Tuhan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apa benar ada hamba Tuhan yang memberitakan firman Tuhan tetapi membawa jemaatnya ke neraka? Ada. Dia beritakan firman Tuhan. Dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Sepertinya dia melayani Tuhan. Dia memberitakan Injil. Dia menobatkan orang. Tetapi setelah orang itu mati, gak masuk surga. Masuknya ke neraka. Ayatnya ada. Ya, kita baca Matius 23 ayat yang ke-15. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Bayangin aja, dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan. Sepertinya melayani Tuhan. Dia menobatkan orang. Tetapi setelah orang itu bertobat, orang itu penghuni neraka. Ngeri ya. Akhir zaman ini banyak sekali hamba Tuhan yang mengarungi lautan, menjelajahi daratan, seolah-olah dia melayani Tuhan. Dia menobatkan orang. Dia membaptis orang. Tetapi setelah orang itu dibaptis, setelah orang itu percaya Yesus sebagai Tuhan, bertobat, ternyata mereka penghuni neraka. Kenapa seperti itu? Karena yang mereka ajarkan bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran diri sendiri. Saya harus ngomong ini. Mumpung saya masih hidup, saya ngomonglah di sini di YouTube. Karena saya ngomong di gereja sangat susah. Karena banyak sekali gereja-gereja itu sudah dikuasai oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu apa, saudara yang kekasih? Perkataan dengan perbuatan tuh berbeda. Apa yang diajarkan sama apa yang dia praktekkan itu berbeda. Itu orang munafik. Saudara yang kekasih, kalau saudara baca Amsal ya. Amsal sebentar. Amsal 11 ayat yang ke-9. Saya bacakan ya. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Orang fasik itu mulutnya membinasakan orang-orang Kristen. Itu maksudnya.
Jadi orang munafik ini, orang fasik ini ternyata orang yang memberitakan Injil lain. Banyak orang Kristen nggak ngerti masalah ini. Mereka sangka kalau hamba Tuhan tuh pasti benar. Nggak juga. Mereka sangka kalau pendeta itu jabatannya tinggi, dia khotbahnya pasti benar. Nggak juga. Merasa kalau gelarnya dokter, kalau khotbah pasti benar. Nggak juga. Nggak juga. Saudara perhatikan di sini dikatakan, dengan mulut orang fasik membinasakan sesama manusia. Kita cek orang fasik itu apa ya, saudara yang kekasih ya. Kita baca Mazmur ayat pertama. Mazmur pertama ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ternyata orang fasik ini adalah orang pinter. Karena banyak orang ingin mendengar nasihat orang fasik. Tapi dilarang oleh Mazmur 1 ayat pertama. Berbahagialah orang yang tidak berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Nasihat. Jadi orang fasik ini orang pintar. Saya ngomong jelasnya, hamba Tuhan yang pintar. Pintar salah nggak? Nggak salah. Tapi kalau dia pintar menjadi fasik, itu berbahaya. Orang fasik itu adalah orang yang pintar. Kasar ngomongnya, hamba Tuhan yang pintar, tapi dia fasik. Disamakan dengan orang berdosa. Kenapa kita tidak boleh mengikuti nasihat orang fasik atau pendeta yang fasik? Karena mulut pendeta yang fasik membinasakan sesama manusia. Dia mengarungi lautan, menjelajahi daratan untuk menobatkan orang, untuk membaptis orang, tetapi setelah percaya Yesus, setelah dia bertobat, ternyata dia penghuni neraka karena mengikuti nasihat orang fasik. Banyak sekali orang Kristen mendengar nasihat orang fasik atau mendengar pendeta yang fasik. Kenapa bisa begitu? Karena firman Tuhan sudah katakan bahwa janganlah kamu mengikuti nasihat orang fasik. Ini peringatan, saudara yang kekasih. Peringatan bagi saya. Peringatan bagi saudara. Jangan sekali saudara. Janganlah engkau mengikuti nasihat orang fasik. Berarti orang fasik ini pintar ya, saudara yang kekasih ya. Pintar. Tetapi ajaran orang fasik bukan ajaran dari Tuhan, dari diri sendiri. Ya, saya ingin kupas agak mendalam lagi. Siapa sih orang fasik itu? Orang fasik adalah orang hamba Tuhan, khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab. Saudara kan sering mendengar khotbah-khotbah pendeta toh? Saya suka sering dengar khotbah Pak Eratus. Ya, dia pernah berkhotbah bahwa semua harta yang kita punya itu adalah miliknya Tuhan. Ya, dia katakan seperti itu. Semua kekayaan yang kita miliki itu punya Tuhan. Yang jadi masalahnya begini, saudara yang kekasih. Apakah ayatnya ada bahwa semua harta kita itu punya Tuhan? Saya baca Alkitab ini nggak ada ayat yang mengatakan semua kekayaan kita punya Tuhan. Nggak ada ayatnya. Tetapi kalau dia mengatakan semua harta yang kita punya itu milik Tuhan, berarti dia buat ayat sendiri. Betul nggak? Karena ayatnya nggak ada seluruh harta saudara punya Tuhan, nggak ada ayatnya. Yang ada 10% dari hartamu milik Tuhan. Kita baca Imamat. Kita baca Imamat. Bentar ya. Imamat 27 ayat yang ke-30. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah baik buah-buahan adalah miliknya Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi di sini dikatakan di dalam Imamat 27 ayat 30,
Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah-buahan pohon-pohon adalah milik Tuhan. Jadi 10% dari harta kita itu milik Tuhan. Ini firman Tuhan yang katakan, bukan saya. Jadi firman Tuhan mengatakan hanya 10% harta yang kita punya itu punya Tuhan. Tetapi Pak Eratus mengatakan seluruh hartamu milik Tuhan. Mana yang benar? Saudara percaya firman Tuhan apa perkataan pendeta Pak Eratus? Pak Eratus mengatakan seluruh hartamu punya Tuhan. Sedangkan Alkitab mengatakan hanya 10% itu milik Tuhan. Kalau saya percaya Alkitab, Alkitab Imamat 27 ayat 30, hanya 10% harta yang saudara punya itu milik Tuhan. Ini yang dikatakan memberitakan Injil lain. Apa yang gak ada di dalam Alkitab, mereka sampaikan. Orang Alkitab mengatakan hanya 10% milik Tuhan, tetapi ada hamba Tuhan yang namanya Pak Eratus mengatakan 100% adalah milik Tuhan. Ini yang dinamakan memberitakan Injil lain. Ini Injil lain, kabar keselamatan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ini adalah kabar keselamatan. Injil itu artinya kabar keselamatan. Bahwa hanya 10% milik Tuhan yang ada dalam hidup saudara. 90% saudara pakai untuk kebutuhan saudara. Kalau kita punya harta, boleh nggak kita senang-senang dengan harta kita? Boleh. Karena Tuhan juga ngerti kita membutuhkan hiburan, perlu uang. Kalau semua punya Tuhan, gimana caranya kita bisa hiburan? Saudara sekolahin anak pakai uang nggak? Pakai uang. Saudara jalan-jalan perlu uang nggak? Perlu uang. Saudara menginjil perlu uang nggak? Perlu uang. Saudara makan perlu uang nggak? Perlu uang. Saudara beli mobil perlu uang nggak? Perlu uang. Kalau semuanya punya Tuhan, gimana saudara bisa hiburan? Gimana saudara bisa beli mobil? Gimana saudara bisa beli rumah? Gimana saudara bisa jalan-jalan kalau semua punya Tuhan? Makanya Tuhan ngerti hanya 10% milik Tuhan. 90% saudara pakai untuk kebutuhan saudara. Saya nggak melawan Pak Eratus, tapi saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Barang siapa yang memberitakan Injil lain, terkutuklah dia. Ini yang saya ingin katakan. Banyak orang Kristen nggak punya iman, tapi merasa punya iman. Karena apa? Karena khotbahnya salah. Tuhan mengatakan hanya 10% punya Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan yang namanya Pak Eratus mengatakan seluruh harta saudara adalah milik Tuhan. Yang jadi masalah, apakah ada ayatnya seperti itu? Kalau nggak ada ayatnya, berarti dia beritakan Injil lain. Betul nggak, saudara? Saudara kalau mendengar firman Tuhan, pakai otak. Jangan asal percaya. Muntang-muntang pendeta besar, muntang-muntang pendeta gelarnya doktor, kita percaya belum tentu khotbahnya benar. Sekalipun dia nggak ada jabatan, sekalipun dia nggak ada gelar, kalau dia beritakan kebenaran sesuai dengan Alkitab, kita amini. Nah, itu yang membuat kita bisa memiliki iman. Khotbah yang salah menghasilkan kutuk. Khotbah yang benar menghasilkan iman. Satu lagi contoh. Ada hamba Tuhan, saya ngomong aja apa adanya. Namanya Hengki, pendeta besar. Jemaatnya ribuan. Dia mengajarkan boleh menikah dengan janda cerai.
boleh cerai juga, dia bilang. Dia ngajar seperti itu kepada jemaatnya. Bahkan dia menikah dengan janda cerai. Ini hamba Tuhan yang sudah ngerti kebenaran. Katanya, apakah di dalam firman Tuhan, Tuhan mengizinkan kita menikah dengan janda cerai? Cerai hidup ya, saudara yang kekasih ya. Apakah ada di Alkitab ini mengatakan kamu boleh menikah dengan janda cerai hidup? Kita baca di dalam Lukas 16. Bentar ya. Lukas 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Lukas 16 ayat yang ke-18. Firman Tuhan mengatakan, kalau kita menikah dengan janda cerai hidup, kita berbuat zina. Ini firman Tuhan yang katakan nih, bukan saya. Tetapi ada hamba Tuhan yang mengajarkan, silakan berbuat zina, menikahkan, mengawini janda cerai hidup. Ini ajaran pendeta, namanya Hengki. Saya ngomong apa adanya. Saya nggak fitnah. Firman Tuhan harus dibuka dengan terang benderang. Kalau hamba Tuhan seperti ini, apakah hamba Tuhan ini bisa membawa jemaatnya ke sorga? Kalau hamba Tuhan ini mengizinkan jemaat yang bercerai, kalau hamba Tuhan ini mengizinkan kawin dengan janda cerai hidup, dia melakukannya. Hamba Tuhan ini menikah dengan janda cerai hidup, berlawanan dengan Alkitab. Berarti dia sudah merubah isi dari Alkitab ini. Dan yang dinamakan hamba Tuhan harus mengikuti firman Tuhan, toh? Betul nggak? Yang namanya hamba Tuhan harus mengikuti petunjuk ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan tidak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Tetapi dia melawan ajaran Tuhan dan diajarkan kepada jemaatnya. Boleh menikah dengan janda cerai hidup. Karena dia melakukannya juga. Dia menikah dengan janda cerai hidup. Nah, ini yang dinamakan hamba Tuhan yang berdiri atas mimbar, tempat kudus, dan memberitakan kebenaran yang salah. Ini yang dinamakan pembinasa berdiri di tempat kudus. Dia mengajarkan ajaran Injil lain. Enggak boleh menikah dengan janda cerai hidup, diajarkan boleh. Ini yang dinamakan, kalau kita mengikuti hamba Tuhan seperti ini, maka kita nggak mendapatkan iman, tetapi mendapatkan kutuk. Ini yang saya ingin katakan dari awal. Ada loh orang Kristen nggak punya iman. Karena apa? Yang mendengar khotbah seperti pendeta-pendeta ini. Pendeta yang khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, terkutuklah dia. Ada nggak? Ada. Contohnya Pak Eratus. Contohnya Hengki. Pak Eratus mengatakan semua harta punya Tuhan. Padahal di Alkitab nggak ada ditulis seperti itu. Hanya 10% harta yang kita punya milik Tuhan. Bukan 100%. Dia merubah, Pak Eratus merubah firman Tuhan. Pak Eratus merubah ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan hanya 10% harta kita milik Tuhan. Tapi Pak Eratus mengajarkan 100% harta saudara milik Tuhan. Kalau 100% harta punya Tuhan, maka rumah saudara punya Tuhan. Mobil saudara punya Tuhan. Deposito saudara punya Tuhan. Kalau itu terjadi, maka saudara menjadi orang miskin di dunia. Kalau saudara menjadi miskin, bagaimana saudara bisa memberkati orang lain? Saya kadang-kadang bingung melihat hamba Tuhan. Semakin pinter,
bukan semakin mengikuti firman Tuhan, semakin keluar dari ajaran Tuhan. Kita baca 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Saya bacakan ya, 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka, lalu mengikuti jalan Bileam, anak Bor, yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Di sini dikatakan, oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Apakah ada hamba Tuhan yang tersesat? Ada. Hamba Tuhan yang tersesat adalah hamba Tuhan yang meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan, 10% harta saudara punya Tuhan, tetapi dia keluar dari ajaran Tuhan, 100% punya Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup, tetapi ada hamba Tuhan yang menikahi janda cerai hidup. Secara tidak sadar mereka sudah keluar dari ajaran Tuhan. Ini hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Salah satu contoh, 2 contoh aja, Hengki dan Pak Eratus. Masih banyak hamba Tuhan yang melakukan seperti mereka. Mereka sudah keluar dari ajaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Jemaat nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Karena ajarannya tidak sesuai dengan Alkitab. Saya berani berkhotbah begini karena saya mendengar khotbah Pak Eratus. Saya bisa berani mengatakan seperti ini karena saya melihat Pak Hengki menikah dengan janda cerai hidup. Saya aja tahu, apalagi Tuhan. Betul nggak? Kalau dia sudah keluar dari ajaran Tuhan, maka dia menyesatkan anak-anak Tuhan. Makanya saya ingin katakan kepada saudara, tidak semua orang Kristen punya iman. Kalau dia dipimpin oleh hamba Tuhan yang keluar dari ajaran Tuhan, maka mereka nggak punya iman. Sekalipun dia percaya Yesus sebagai Tuhan, sekalipun dia rajin ke gereja setiap minggu, kalau dia mendengar khotbah yang salah, dia nggak mendapatkan iman, tapi mendapatkan kutuk. Gak enak ya dengernya ya. Tapi ini firman. 2 Timotius bentar ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Jauhilah mereka itu. Ngeri ya. Setiap minggu dia rajin ke gereja. Mulutnya memuji nama Yesus. Nah, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Pada hakikatnya mereka melawan ibadah tersebut. Setiap minggu dia memuji nama Tuhan, tetapi dia melawan perintah Tuhan. Itu yang dinamakan orang Kristen yang gak punya iman. Ya, setiap minggu dia berkhotbah, tapi apa yang dikhotbahin saya nggak tahu. Kita ini menjadi orang Kristen ini harus pintar, saudara yang kekasih. Karena tidak semua yang berdiri di atas mimbar itu mereka beritakan firman Tuhan. Ada beritakan Injil lain yang menghasilkan kutuk. Iblis sudah masuk ke dalam gereja, menguasai hamba-hamba Tuhan yang munafik, menguasai hamba-hamba Tuhan yang fasik untuk memberitakan Injil lain yang diberitakan di dalam gereja lagi, saudara yang kekasih. Kenapa iblis menyerang gereja? Kan di dalam gereja itu ada anak-anak Tuhan. Iblis gak menyerang di luar gereja. Iblis menyerang di dalam gereja. Dia bisa menguasai pendeta-pendeta yang munafik. Dan pendeta-pendeta itu yang mereka ajarkan bukan ajaran Tuhan, tapi ajaran setan. Apakah sudah ada di dalam gereja ajaran setan? Ada. Siapa yang beritakan ajaran setan? Yaitu hamba Tuhan yang munafik, hamba Tuhan yang fasik. Makanya apa yang dia khotbahkan
itu bukan membawa orang ke sorga, ke neraka. Matius 23 ayat 15. Mereka mengarungi lautan, menjelajahi daratan, menobatkan orang, tetapi orang itu dibawa ya ke neraka. Kenapa seperti itu? Karena dia dipakai iblis. Hamba Tuhan ini sepertinya hamba Tuhan, tapi dipakai iblis supaya membawa orang ke neraka. Dia berkhotbah di mimbar. Dia menasehati anak-anak Tuhan. Mazmur 1 ayat pertama, berbahagialah orang yang tidak mengikuti nasihat orang fasik. Pendeta-pendeta yang fasik inilah yang membawa umat Tuhan ke neraka. Apa benar orang fasik itu membawa orang ke neraka? Kita baca Mazmur 37. Mazmur 37. Bentar. Mazmur 37 ayat yang ke-20. Orang fasik, sebentar, oh ya ini, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Bayangin, orang fasik. Kenapa orang fasik ini binasa? Karena mereka ajarkan bukan ajaran Tuhan, ajaran manusia. Yang tadi saya ingin katakan kepada saudara. Tuhan hanya minta 10% dari hartamu, tetapi orang fasik minta 100% dari hartamu. Nggak ada ayatnya mengatakan Tuhan meminta hartamu 100%. Ayatnya nggak ada. Tetapi hamba Tuhan fasik itu menipu saudara. Di atas mimbar lagi nipunya. Seluruh harta saudara adalah milik Tuhan. Ayatnya ada nggak? Nggak ada. Ayatnya ada hanya 10%. Selesai. Firman Tuhan ini kan nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangin toh. Betul nggak? Barang siapa yang menambahkan atau mengurangkan isi dari Alkitab ini, maka dia nggak bisa masuk surga. Wahyu 22 ayat 18-19. Tetapi banyak hamba Tuhan yang menambahkan ayat. Bahkan menghapus ayat. Mengurangi itu berarti menghapus ayat. Yesus katakan 10% milik Tuhan, dihapus ayatnya. Diganti dengan 100%. Nah, apakah hamba Tuhan ini bisa membawa saudara ke surga? Dia sendiri aja nggak bisa masuk surga. Saya tidak menghakimi saudara yang kekasih. Saya tidak menjelekkan. Tetapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai setelah kita di neraka, ternyata kita mengikuti pendeta yang fasik. Saya sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan yang masih hidup di dunia ini, harus memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan ditambah, jangan dikurang. Saya bertanggung jawab untuk menerangkan masalah ini. Karena sudah terlalu banyak orang Kristen nggak punya iman. Tapi merasa punya iman, keburu mati. Banyak sekali orang Kristen nggak masuk surga, masuknya ke neraka. Karena mengikuti hamba Tuhan atau pendeta yang nggak mengajarkan ajaran Tuhan. Kalau saudara baca di Matius 19 ayat 6, di situ dikatakan Tuhan mengatakan apa yang aku satukan tidak boleh diceraikan manusia. Itu Tuhan Yesus yang katakan. Tetapi ada hamba Tuhan mengatakan, gak apa-apa bercerai. Daripada ribut terus, dosa, lebih baik cerai. Ada hamba Tuhan seperti itu. Sepertinya seolah-olah ajaran Tuhan itu gak ada manfaatnya. Ajaran Tuhan gak boleh cerai tuh. Tapi banyak sekali hamba Tuhan mengajarkan cerai gak apa-apa daripada ribut terus. Kawin lagi juga gak apa-apa daripada berzina. Padahal dia berzina juga, saudara yang kekasih. Seolah-olah ajaran Tuhan ini gak benar. Buang, ganti dengan ajaran dia. Kalau ini terjadi gimana? Maka pembinasa sudah berdiri di atas mimbar gereja. Saya nggak menjelekkan hamba Tuhan, saya nggak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi juga, tetapi saya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Karena ini tugas saya sebagai hamba Tuhan. Senang nggak senang, suka nggak suka, ini yang saya sampaikan bahwa
Jangan sampai setelah kita mati, ternyata kita mengikuti hamba Tuhan yang fasik, hamba Tuhan yang tidak mengikuti ajaran Tuhan. Kalau saya ngomong jujur, Pak Eratus tidak menjalankan firman Tuhan dengan benar. Salah satu ajaran dia mengatakan 100% milik harta saudara milik Tuhan. Itu salah satu ajaran dia ya. Belum yang lain kalau kita teliti. Apa benar saudara 100% harta saudara punya Tuhan? Ayatnya ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ayatnya di dalam Kejadian sampai kita Wahyu saya baca harta saudara semuanya punya Tuhan. Nggak ada ayatnya. Hanya 10%. Imamat 27 ayat 30. 10% hartamu adalah punya Tuhan. Ya, salah satu contoh ini hamba Tuhan, dua hamba Tuhan ini yang saya kasih cerita di sini bahwa ada loh hamba Tuhan yang merubah isi Alkitab. Gelarnya doktor. Jemaatnya ribuan. Banyak orang mengikuti nasihat dia. Dan kalau orang seperti ini adalah orang Kristen, akan gak punya iman. Kalau saudara mengikuti hamba Tuhan yang gak benar, melanggar firman Tuhan, maka saudara gak punya iman. Saudara gak dapat iman. Saudara mendapatkan kutuk. Makanya saya ingin dari awal saya katakan, ada orang Kristen gak punya iman, tapi merasa punya iman. Karena mendengar khotbahnya gak benar. Nggak ada di Alkitab dikhotbahin. Nah, sekali lagi saya nggak menjelekkan pendeta ya, nggak menjelekkan hamba Tuhan, dan saya juga tidak menghakimi. Saya hanya memberitakan kebenaran. Katakan yang benar ya benar, katakan salah ya salah, selesai. Tugas saya itu. Ya, saudara yang kekasih, apa perbedaan orang Kristen yang punya iman dan orang Kristen yang nggak punya iman? Orang Kristen yang nggak punya iman adalah orang Kristen yang mendengar khotbah yang salah atau mendengar Injil lain. Sudah ada belum? Sudah ada. Bagaimana orang Kristen yang punya iman? Orang Kristen yang punya iman adalah orang Kristen yang menjalankan, yang mendengar khotbah yang benar. Susah nggak mendengar khotbah yang benar? Susah. Kalau saya mau jujur, sekarang ini gereja ini darurat kebenaran firman Tuhan. Kita ingin mendengar firman Tuhan yang murni di dalam gereja itu sangat susah sekarang. Karena sudah dikuasai oleh orang-orang fasik. Ya, saudara perhatikan khotbah-khotbah pendeta-pendeta di YouTube atau di gereja-gereja. Saudara perhatikan, apakah khotbahnya sesuai dengan Alkitab? Kalau khotbahnya tidak sesuai dengan Alkitab, walaupun dia gelarnya doktor, walaupun jemaatnya ribuan, walaupun gerejanya mewah, kalau dia beritakan tidak sesuai dengan Alkitab, maka yang dia beritakan adalah kutuk, bukan firman Tuhan. Galatia 1 ayat 6, terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Saya ngomong jujur apanya. Pak Hengki mengajarkan boleh menikah dengan janda cerai hidup. Berarti dia merubah isi dari Alkitab. Alkitab mengatakan tidak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Berarti dia memberitakan Injil lain. Dan kalau saudara mengikuti pendeta seperti ini, maka saudara nggak mendapatkan iman, tapi mendapatkan kutuk. Ya, dasarnya kenapa orang Kristen puluhan tahun menjadi orang Kristen nggak punya iman? Karena mengikuti pendeta yang nggak benar. Pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15. Karena mereka keluar dari ajaran Tuhan, maka tersesatlah dia. Apa sih arti kata tersesat? Tersesat itu artinya nggak sampai tujuan. Ya kan? Kata tersesat dari kata sesat atau tersesat. Artinya saudara mau ke Jakarta, ternyata saudara tersesat nggak ke Jakarta, ke Palembang.
Itu namanya tersesat, berlawanan. Kalau bahasa aslinya penyesat itu pembohong, penipu. Itu arti penyesat, penipu. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh kawin dengan janda cerai, tetapi dia katakan boleh menikah dengan janda cerai daripada berzina. Itu yang namanya penipu, penyesat. Firman Tuhan mengatakan tidak boleh bercerai, tapi ada hamba Tuhan mengatakan boleh cerai daripada ribut terus. Itu namanya penyesat. Dan penyesat ini sudah keluar dari ajaran Tuhan. Kalau saudara mengikuti nasihat pendeta seperti ini, maka saudara nggak punya iman. Nggak punya iman. Nanti saudara mati, saudara kaget. Loh Tuhan, aku kan bantu gereja udah ratusan juta. Bangun gereja, mendukung penginjilan, bayar perpuluhan, sumbang sana sumbang sini, berdoa, memuji nama Tuhan. Tuhan katakan, kamu mengikuti nasihat orang fasik. Jalan orang fasik menuju kebinasaan. Inilah fungsinya kita supaya mengenal Tuhan, mengerti Alkitab. Kalau kita mengerti Alkitab, kita tahu ini orang hamba Tuhan ini fasik atau enggak, kita tahu. Kalau kita ngerti kebenaran firman Tuhan. Saya belajar Alkitab 33 tahun, saudara yang kekasih. Jadi saya tahu betapa bahayanya orang fasik itu. Dia sudah berdiri di atas mimbar gereja, dia membinasakan umat Tuhan. Secara rohani dia binasakan, nanti tinggal tunggu mati, masuk neraka. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tidak menjelekkan hamba Tuhan, tidak menghakimi hamba Tuhan. Saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai setelah kita mati, kita nggak punya iman. Maka pada waktu kita ingin masuk, kita ditolak Tuhan masuk surga. Karena gara-gara mengikuti nasihat pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan. Kasar ngomongnya orang fasik. Ini firman Tuhan. Dengarnya nggak enak. Tapi ini sebagai petunjuk kita untuk kita tinggal di surga. Kalau saudara kurang jelas, hubungi saya. Kita sama-sama sharing firman Tuhan. Saya juga masih belajar, saudara yang kekasih. Apa yang saya tahu selama saya melayani Tuhan, saya tuangkan di dalam YouTube ini. Ya, saya nggak mau firman Tuhan yang saya tahu, saya bawa ke kubur. Saya nggak mau. Firman Tuhan yang saya tahu, saya ingin taruh di YouTube ini. Nanti kan saya meninggal nih. Kalau saya meninggal kan saya nggak bisa ngomong lagi. Makanya mumpung saya bisa ngomong, mumpung saya masih hidup, firman Tuhan yang saya dapat, saya taruh di YouTube ini. Kalau saya sudah mati, YouTube ini masih bermanfaat untuk orang lain. Kita di dunia, saudara, belum di sorga. Kita belum 100% di sorga. Kita masih ada di dunia ini. Hanya sebagai calon masuk surga. Ya, di sekeliling kita ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Sekalipun dia di dalam gereja. Ya, sekalipun di dalam gereja, nggak semuanya malaikat. Ada orang jahat juga. Pengalaman saya, saudara yang kekasih. Pengalaman saya. Jadi di dunia ini lebih banyak orang jahat daripada orang baik. Sekalipun di dalam gereja. Ya. Pilihlah pendeta yang benar. Pilihlah pendeta yang bisa menuntun saudara bisa masuk surga. Ya, sekali lagi saya nggak menjelekkan pendeta ya. Saya tidak menghakimi. Katakan benar ya benar, katakan salah ya salah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami semua. Kami ingin memiliki iman yang benar sesuai dengan apa yang Engkau katakan di dalam Alkitab ini. Tuhan Yesus, berikan kami keberanian untuk melangkah keluar dari ajaran yang sesat.
Berikan kami keberanian untuk melepaskan dari hamba-hamba Tuhan yang fasik, supaya kami setelah meninggal kami bisa masuk ke dalam rumah Bapa yang di surga. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini Tuhan, dan berkati juga saya yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.